Ditetapkan sebagai tersangka, pihak Guntur Bumi mendatangi Polda mempertanyakan statusnya. Lantas, bagaimana kebenaran kabar Puput Melati yang tengah hamil lagi? Menjalani syuting sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, Kevin Julio bawa banyak perlengkapan. Lalu seperti apa saat Kevin bernyanyi sambil bermain gitar untuk mengusir kejenuhan? Absen di sidang cerai, tapi Ilal malah tantang Regina untuk tes DNA. Benarkah Ilal mencurigai Farhad Abbas sebagai ayah biologis anaknya? Selamat pagi pemirsa Was-Was, dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Untuk itu pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, hari Rabu kemarin, kuasa hukum Guntur Bumi mendatangi Polda Metro Jaya guna mempertanyakan alasan penyidik meningkatkan status klien mereka sebagai tersangka. Selain itu, kuasa hukum Guntur Bumi juga melaporkan balik Yunita, mantan karyawan Guntur Bumi dengan sangkaan telah melakukan fitnah. Lantas apa komentar Yunita terkait pelaporan terhadap dirinya? Benarkah Yunita juga kerap mendapatkan ancaman pasca membongkar borok dari Guntur Bumi? Pemirsa, berikut liputannya. Kabar dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya membuat Guntur Bumi panik. Ini terbukti dengan langkah Guntur Bumi yang langsung mengutus tim kuasa hukumnya untuk mendatangi Polda Metro Jaya hari Rabu kemarin. Kedatangan Sunan Kalijaga dan kawan-kawan adalah untuk mengkonfirmasikan kepada penyidik kebenaran peningkatan status Guntur Bumi dari saksi menjadi tersangka, serta alasan dibalik penetapan status tersebut. Pasalnya, baik Guntur Bumi maupun tim kuasa hukumnya berdalih hingga kini mereka belum mendapatkan surat pemberitahuan resmi dari penyidik soal peningkatan status hukum itu. Memang kami juga mau mengkonfirmasi dan mau meminta langsung kepada pihak penyidik mengenai status dari klien kami yang katanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa di sini kami hadir? Karena kami ingin mendapatkan satu kepastian, ya, dengan surat panggilan polisi resmi yang menyatakan klien kami dipanggil sebagai tersangka. Kami orang hukum, ya, kami perlu memang betul ada surat resmi panggilan sebagai tersangka. Itu satu. Terus kedua, mengenai status seseorang ditetapkan sebagai tersangka, tentunya itu berdasarkan kewenangan dan adanya dua alat bukti, ya, yang diduga cukup sebagai alat bukti satu dugaan peristiwa pidana. Namun demikian, kami pun juga kemarin saya sudah berkomunikasi langsung dengan UGB bertatap muka, yang pada prinsipnya dia akan kooperatif, ya, dia akan memberikan segala data-data dan bukti-bukti yang terkait dalam seluruh laporan, baik pihak kami yang melaporkan maupun pihak kami yang sebagai terlapor. Selain mempertanyakan status tersangka Guntur Bumi, kedatangan tim kuasa hukum Guntur Bumi juga terkait dengan laporan yang telah mereka buat terhadap Yunita, mantan karyawan Guntur Bumi. Yunita dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan sangkaan melakukan pencemaran nama baik dan fitnah. Kubu Guntur Bumi menilai penjelasan Yunita yang disampaikan dalam keterangan persnya beberapa waktu lalu yang membeberkan borok di balik praktek pengobatan Guntur Bumi tak lebih dari sekedar tindakan fitnah. Jadi hari ini jelas kita di BAP untuk perkara laporan kami ya, yang pelapornya saya atas nama Yunita, ya, karena pencemaran nama baik yang dia memfitnah klien saya, katanya memukul, menendang, melempar pakai bangku, terus kemudian bilang disantet pula.
Pelaporan Guntur Bumi yang menuding Yunita telah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah tak pelak menimbulkan tanda tanya di kubu Yunita. Pengacara Yunita bahkan menilai pelaporan balik itu sangat kental dengan nuansa balas dendam. Karena sebelumnya, tepatnya pada tanggal 30 Maret 2014 lalu, Yunita sudah terlebih dulu melaporkan Guntur Bumi dengan sangkaan telah melakukan penganiayaan. Terkait pelaporan terhadap Yunita pencemaran nama baik, buat saya ada yang tidak masuk dalam logika hukum. Karena apa? Karena proses dugaan penganiayaan yang dilakukan itu kan sedang dilaporkan di pihak kepolisian. Lalu mereka melaporkan pencemaran. Artinya saya nggak mengerti dari mana logika hukumnya, baik yang dilakukan oleh Guntur Bumi ataupun kuasanya. Karena kalau memang dia melaporkan pencemaran atau fitnah, itu setelah berkas pemeriksaan diperiksa dulu, ditetapkan dulu apakah penganiayaan terbukti atau tidak. Kalau tidak terbukti, baru Anda laporkan pencemaran. Kalau masih diperiksa, ya sabar-sabar dulu deh, itu prematur. Dan saya pikir kurang bijak bagi seorang pengacara yang memberikan arahan untuk melaporkan 310, 311, di mana pokok perkaranya belum diperiksa, belum selesai diperiksa. Selain dilaporkan balik kubu Guntur Bumi, langkah Yunita yang membongkar dugaan praktek kecurangan pengobatan ala Guntur Bumi juga berujung teror. Memang belum diketahui secara pasti siapa pihak-pihak yang melakukan aksi teror tersebut. Namun yang jelas, teror yang disampaikan lewat telepon maupun SMS ditujukan agar Yunita mengurungkan niatnya mengungkapkan apa yang selama ini ditutup-tutupinya. Lantas benarkah Yunita tak takut sedikit pun dengan ancaman-ancaman tersebut? Kalau saya serahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dengan jalannya seperti ini karena kan saya termasuknya berniat untuk mengungkapkan kebenaran. Insya Allah apapun yang di jalannya Allah seperti itu, ya Allah akan bantu. Dan saya nggak merasa untuk gentar atau saya nggak akan mundur, saya akan tetap mengungkap kebenaran bahwa ya UGB ini memang ya seperti yang sudah menganiaya saya, seperti itu. Pas itu kan dia lagi nonton TV tuh ya, malam-malamnya nonton TV di sini ya Yun ya. Terus dia bilang gini, "Mah, nih aku kayak orang mau pingsan kan gitu. Aku kan sering di sana tuh pingsan," katanya gitu. Teman-teman aku suka ya ngebantuin dia mungkin ya gitu, masuk ke kamar apa gimana gitu. Tiba-tiba dia keluar ini darah gitu ya. Saya kan seumur hidup saya jadi ibu gitu ya, dari bayi sampai sebesar ini baru itu saya ngelihat. Dia belum pernah yang namanya dibawa ke rumah sakit, alhamdulillah gitu ya. Nggak pernah anak saya dibawa ke puskesmas gitu, belum pernah pokoknya. Sakit ya udah diobatin aja sama sendiri. Sebisa-bisa saya yang dari obat dari warung gitu aja udah sembuh. Tapi kenapa gitu ini? Kamu emang punya penyakit apa? Kamu tuh bisa kok dua-duanya, kata saya gitu ya. Terus udah gitu kepalanya saya ngelihat rambutnya kan gimbal gitu ya, maaf gitu. Rambutnya gimbal. Kamu itu kok nggak pernah merawat badan gitu ya? Kenapa rambut kamu itu kok bisa sampai kayak gitu? Sini tak kasih minyak sayur, kata saya gitu ya. Saya punya minyak sayur ya. Ya udah pakai minyak sayur. Sini mama itu. Enggak, jangan mal, dipegang aja, aku nggak kuat kan gitu. Ya Allah, kata saya gitu, kenapa sih bisa-bisanya kamu itu punya penyakit seperti ini? Gitu kan. Tadinya sehat, kok pulangnya jadi begini. Ancaman yang kami maksud adalah karena begini, kenapa saya bilang ancaman ini tidak secara langsung, karena apa? Karena Yunita sudah mengganti nomor telepon. Ya, Yunita tidak tahu keberadaannya di mana. Orang lain hanya kita yang tahu. Sehingga ancaman-ancaman yang ada buat kami adalah ancaman terhadap kasus ini. Ya, artinya ada bujukan-bujukan dari pihak-pihak tertentu agar Yunita tidak bersaksi. Itu kan merupakan ancaman terhadap kasus ini. Ya, ancaman supaya Yunita membuka kebenaran yang ada. Nah, kalau emang itu terjadi, ya buat kami itu sudah merupakan ancaman dari keseluruhan kasusnya Guntur Bumi. Sementara itu, Puput Melati, istri Guntur Bumi yang juga terseret dalam pusaran kasus hukum yang melibatkan suaminya, kini justru ikut-ikutan menghilang dari pandangan publik. Puput yang sempat bercerai dengan Guntur Bumi kemudian rujuk kembali, tiba-tiba menghilang seiring gencarnya serangan yang diarahkan kepada suaminya. Lantas, kemanakah Puput?
Benarkah kabar mantan penyanyi cilik tersebut kini justru tengah mengandung anak ketiganya bersama Guntur Bumi? Yang saya tahu kan seperti pemberitaan di media ya. Pemberitaan di media kan kemarin mereka sempat divorce ya kan, dan memang mungkin kemarin kalau nggak salah UGB juga menyampaikan sebelum permasalahan ini keluar mencuat kan bilang bahwa sudah rujuk kembali ya, seperti itu. Jadi ya kata UGB seperti itu ya berarti seperti itu. Ini dia kalau yang kabar Puput hamil, terus terang saya baru dari reporter pemirsa saya baru tahu. Aku nggak tahu, kalau yang soal itu nggak tahu, Puput belum cerita soalnya. Jika Guntur Bumi tengah was-was lantaran menjadi tersangka, aktor muda Kevin Julio justru sebaliknya. Aktor ganteng ini justru tengah dipenuhi rasa bangga lantaran didapuk sebagai pemeran utama dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Lantas seperti apa kegiatan sehari-hari Kevin di lokasi syuting? Nantikan kisahnya sesaat lagi hanya di Was-Was. Hari berganti, angin tetap berembus, cuaca berubah. Dalam sepi, engkau datang, beriku kekuatan. Memasuki episode awal, sinetron Ganteng-Ganteng Serigala terus meroket dan bertahan menjadi tayangan sinetron nomor 1. Pencapaian ini jelas membanggakan semua pendukung, terutama Kevin Julio selaku pemeran utama. Karena inilah untuk kali pertama selama 7 tahun Kevin berkarir di dunia akting, sinetron stripping yang dibintanginya mampu menerobos menjadi sinetron nomor 1. Lelah yang dirasa selama syuting seolah terbayarkan dengan pencapaian itu. Ya, membintangi sinetron kejar tayang, Kevin dan rekan-rekannya memang seperti diburu waktu. Mereka harus rela syuting setiap hari guna mengejar jadwal tayang. Apalagi di episode-episode awal ini, jadwal syuting sering dilakukan hingga pagi hari. Akibatnya, tak jarang para pemain termasuk Kevin harus tidur di lokasi syuting. Maka seperti inilah keseruan yang dialami Kevin Julio dan rekan-rekannya saat pengambilan gambar di lokasi syuting. Ceritanya mungkin dari segi ceritanya juga, sama dari segi pengambilannya juga agak sedikit lama ya. Kita juga lagi nyari solusinya gimana nggak pulang pagi gitu loh. Ya kalau kayak gini-gini tuh emang kita selalu rembukin gitu, maksudnya sama Ricky Harun, sama Mila, sama anak-anak yang lain, gimana nih ya biar nggak kayak gini terus. Kita kan sekarang maksudnya udah masuk ke episode 10 ya, biar nggak kayak gini terus. Kita rembukin sama scheduling juga, orang scheduling, jadi emang yang harus diputer lagi waktunya. Ini kan udah istilahnya jam tidurnya udah kebalik ya. Kita tuh harus mulai dari pagi lagi, kita start on cam mulai jam 7-an atau jam 8-an, selesai paling enggak sebentar-bentar jam 1 jam 2-an lah gitu loh. Sebenarnya sih kalau untuk dihitung jam sama aja, kerja 12 jam gitu loh, tapi emang dibalik aja waktu tidurnya gitu. Ya cuman sampai sekarang paling kalau dari saya sendiri sama anak-anak sih, kayak kalau aku lihat sih kayak paling ngeluh ngantuk sih, ngeluh capek doang, bukan ngeluh karena syuting yang, tapi kita semua bersyukur banget sih masih bisa dapet rating yang bagus gitu loh. Nggak nyangka aja sih sebenarnya bisa sampai rating paling teratas gitu dengan aku lihat share-nya, TVR-nya segala macam gitu ya. Nggak nyangka sih, maksudnya emang selama 7 tahun berkarya ini gitu ya, aku belum pernah ngerasain yang kayak gini gitu loh. Memang benar-benar ditonton banget sama masyarakatnya, maksudnya sampai rating pertama gitu. Lantaran padatnya jadwal syuting yang tak jarang berlangsung hingga pagi hari, menyebabkan Kevin harus membawa barang-barang pribadinya ke lokasi dalam jumlah yang tak sedikit. Hal ini terpaksa dilakukan agar menghemat waktu, sehingga dia tidak perlu bolak-balik dari rumah ke lokasi syuting jika butuh barang-barang pribadinya. Lantas, barang-barang pribadi apa saja yang acap dibawa Kevin ke lokasi syuting? Benarkah Kevin butuh membawa lebih dari satu kacamata agar membuatnya lebih pede? Oke,
Oke, isi tasnya. Oke, di sini ada kacamata hitam, ini paling penting. Ada handphone, ada iPod. Ini biasanya kalau ada speakernya, aku biasa bawa speaker juga kalau kasih. Aku taruhin. Ada obat sariawan karena kalau lagi galau terus pulang pagi tiba-tiba sariawan muncul dari mulut saya. Topi ya biasa buat gaya. Terus kalau lagi keringetan, saya cepat keringetan ya orangnya. Ada kacamata lagi. Ini banyak kacamatanya. Karena tiap hari tuh sering ganti-ganti. Nih di sini ada headphone. Ini biasa kalau aku dengerin musik kalau misalnya udah ini banget ya Pak. Nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Ada minyak wangi. Ini biar tetap dihirup aromanya oleh wanita-wanita di lokasi. Parah banget gue. Ini ada cemilan, vitamin, doping, terus vitamin lagi. Vitamin banyak banget loh ini. Ya ada 1, 2, terus ada lagi di mobil sebenarnya. Vitamin sayur, vitamin buah, vitamin cinta. Astagfirullah. Chargeran. Kayaknya lagi gaul dari tadi cinta-cinta aja yang diomongin. Ketemu ya? Kacamata min. iPad. Dompet ini isi 10 juta ya, Meh? Biasanya setiap hari saya uang jajan saya 10 juta. Selain kacamata dan sejumlah barang pribadi lainnya, satu barang lainnya yang juga tak pernah ketinggalan menemani Kevin di lokasi syuting adalah gitar kesayangannya. Karena gitar inilah yang acap menjadi temannya saat jenuh menunggu pengambilan gambar. Meski mengaku tak terlalu piawai dalam memetik dawai-dawai gitar, namun keberadaan gitar ini mampu menjadi sarana hiburan di lokasi syuting. Enggak, sebenarnya nggak bisa. Sebenarnya biasa aja, saya nggak bisa. Gaya-gayaan aja bu gitar. Nggak, jadi bisa dibilang musik tuh maksudnya emang udah sebelum masuk dunia acting gitu ya, emang udah dijejelin dari pertama sama bokap. Bokap itu emang suka banget musik gitu ya, emang dia kebetulan jago gitar lah istilahnya, seniman lah, asik. Dia suka banget sama, jadi dijejelin pertama tuh sama lagu-lagu Michael Jackson kayak gitu-gitu, aku yang gitu-gitu ya. Terus habis itu sekarang sih ya masih dengerin lagu-lagunya bokap, jadi lagu-lagu jadul tuh banyak yang aku suka gitu sampai sekarang. Ya jadi kayak harus dengerin gitu musik tiap hari, nggak tahu kenapa. Kayak bikin mood enak aja kalau misalnya emang mood lagi down gitu ya, harus dengerin musik. Sampai sekarang atau kita gitaran bareng. Kalau tiada artinya, kadang boleh saja kalau ada perlunya. Salah lagi kuncinya. Hari berganti, angin tetap berembus, cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh. Oh, you're so sweet, too sweet to forget. Selain Kevin Julio selaku pemeran utama, sinetron Ganteng-Ganteng Serigala juga dibintangi oleh Parves Goman selaku pemeran tokoh Tino, si serigala kedua. Bagi Parves, inilah kali pertama dia membintangi sinetron drama romantis yang syarat dengan adegan laga dan juga adegan-adegan lainnya yang memacu adrenalin. Beruntung seluruh kru dan pemain sudah menyatu satu sama lain sehingga Parves mengaku tidak terlalu mengalami kesulitan saat pengambilan gambar. Halo, saya di sini tuh berperan sebagai Tino. Tino ini sebelumnya itu manusia biasa, cuman dia itu berubah karena digigit serigala, jadi serigala kedua, temenin Bang Kirun, Bang Ricky Harun di sini. Ya, kalau Parves sendiri sih mungkin kesulitannya di sini, aku sendiri kan fobia binatang ya, jadi kemarin itu ada megang kayak kelinci, makan kelinci gitu kan, itu juga kayak takut juga kan, cuman ya alhamdulillah ya bisa juga demi Ganteng-Ganteng Serigala nih.
Seperti juga Kevin Julio, Parves pun mengaku bangga bisa membintangi sinetron Ganteng-Ganteng Serigala yang kini bertengger sebagai sinetron nomor 1. Mahasiswa Fakultas Hukum di salah satu universitas ternama di Jakarta ini bahkan rela cuti kuliah 1 semester guna berkonsentrasi penuh di sinetron stripping ini. Langkah ini terpaksa diambil Parves lantaran jadwal syuting yang begitu padat sehingga membuat kuliahnya keteteran. Pak Parves pengen ya sambil ntar ini kan cuma cuti 1 semester doang, ntar insya Allah ntar lanjut lagi. Cuman ya ini buat nyesuaiin waktu dulu, soalnya kan kita masih awal-awal, jadi biar kan biasanya kan masih sulit gitu kan. Jadi ntar kalau udah ini ntar semester depan Parves masuk kuliah lagi gitu. Oke semuanya jangan lupa saksikan Ganteng-Ganteng Serigala setiap hari jam 7:45 di SCTV. Dari keseruan di lokasi syuting sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, kita beralih ke panasnya suasana persidangan kasus cerai Ilal Ferhat dan Regina. Ilal Ferhat ternyata ngotot meminta Regina untuk melakukan tes DNA terhadap putranya. Lantas, apa alasan dibalik permintaan Ilal? Benarkah Ilal menduga putranya merupakan hasil hubungan gelap antara Regina dengan Farhad Abbas? Tunggu kisahnya di Was-Was setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Berarti pertanyaan saya adalah bahwa itu anak siapa? Anak Ilal Ferhat atau anak Farhad Abbas? Sidang lanjutan kasus perceraian Ilal Ferhat dan Regina kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan hari Rabu kemarin. Sayangnya baik Ilal maupun Regina sama-sama tidak hadir sehingga majelis hakim memutuskan sidang ditunda hingga tanggal 4 Juni mendatang. Terlepas dari soal penundaan itu, Ilal kembali menegaskan permintaannya kepada Regina untuk melakukan tes DNA terhadap putranya. Langkah ini dilakukan Ilal bukan lantaran meragukan dirinya sebagai ayah biologis dari putranya itu, melainkan untuk membuktikan pernyataan Regina yang berkoar-koar sudah berpacaran dengan Farhad jauh sebelum mereka menikah. Selain itu, tes DNA ini juga menjadi syarat yang diajukan pihak Ilal bila Regina memintanya untuk menafkahi putranya itu. Anak saya harus dites DNA dulu. Kalau untuk saya menafkahi, saya harus tes DNA. Nanti saya minta pengacara saya untuk melakukan tes DNA terhadap anak saya. Dia pernah bicara di suatu stasiun TV beberapa hari yang lalu. Dia mengatakan, Ilal nggak tahu saya ini sudah berpacaran sama Farhad Abbas sebelum menikah dengan saya. Kok tiba-tiba ada statement Regina mengatakan bahwa saya sudah mengenal Farhad 5 tahun yang lalu dan kami sudah berpacaran sebelum menikah dengan saya. Berarti pertanyaan saya adalah bahwa itu anak siapa? Anak Ilal Ferhat atau anak Farhad Abbas? Soal pemberian nafkah memang menjadi bagian yang menarik di luar kasus perceraian itu sendiri, karena belakangan tiba-tiba saja Ilal meragukan asal-usul putranya itu. Entahlah, apakah ini cara Ilal untuk menghindari kewajibannya memberi nafkah kepada putranya atau ada alasan lain di balik itu. Di sisi lain, Regina yang sebelumnya menyebut Ilal sebagai pengangguran dan hidup bergantung padanya, kini justru menuntut Ilal memberikan nafkah untuk putranya sebesar 20 juta rupiah per bulan. Nafkah untuk anak 20 juta per bulan kita ajukan. Ilal sendiri yang berbicara di hadapan rekan-rekan media kalau Ilal itu bilang sebenarnya Ilal itu kaya. Dia tidak pengangguran, dia kaya raya. Dan uang-uangnya itu dia titipkan ke teman-temannya, hanya Regina memang tidak tahu. Ini menurut Ilal, dan dia punya 4 mobil. Kami nilai dengan pengakuan Ilal yang seperti itu, harusnya Ilal sanggup untuk menafkahi anaknya itu 20 juta rupiah tiap bulan. Harusnya ya. Tapi kok lucu, gugatan awalnya dia mengatakan bahwa saya pengangguran, tapi dia minta nafkah lahir batin. Apa nafkah untuk anak? Kalau dia bagaimana misalnya nggak masuk dong, dia bilang mengatakan saya mengatakan pengangguran. Kalau pengangguran kan nanti kan nggak ada pendapatan. Kok dia minta nafkah 20 juta? Ilal sebaiknya sekarang silakan mencari pekerjaan sendiri, jangan jadi pengangguran lagi supaya nanti bisa menghidupi anak dan bapak tadi gimana? Anak bapak akui. Oke. Bapak mau biayai? Biayai dong. Oh ya udah oke.
Sinetron Diam-Diam Suka yang juga menjadi salah satu sinetron unggulan SCTV memasuki babak baru. Setelah sebelumnya sinetron ini bersetting kisah keseharian tokoh-tokohnya yang masih duduk di bangku SMA, maka untuk episode-episode selanjutnya, New Diam-Diam Suka mengambil setting keseharian tokoh-tokohnya yang telah duduk di bangku kuliah. Karenanya, untuk episode lanjutan yang ceritanya makin seru dan menarik ini, muncul 3 pemain baru, masing-masing Yunita Siregar, Billy Davidson, dan Rangga Prawitra Azov. Lantas, bagaimana karakter Chelsea, tokoh yang diperankan Yunita Siregar? Dan seperti apa pula kisahnya, sehingga Billy dan Azov juga bisa bergabung di sinetron New Diam-Diam Suka? Awal gabung di New DDS itu kita bener-bener kita nggak ada ini ya, nggak dikasih tahu, maksudnya nggak ada plan. Soalnya kan pas DDS tayang, kebetulan sinetron kita berdua lagi running kan, jadi kita kayak ya nggak mungkin lah masuk DDS juga. Aku di sini perannya sebagai Chelsea itu seniornya The Joe Hits dan lain-lain, seniornya Dava, Levin, segala macam. Di kampus ya biasa kemarin drama sekolah, sekarang drama kampus. Aku yang rese, biasa senior yang rese gitu, ngeresein mereka gitu. Mereka tuh di ospek, pokoknya diresein deh gitu. Jadi kita senior yang sebenarnya agak-agak kurang kerjaan juga sih ya, untuk ngerjain. Jadi mungkin peran kita sebenarnya senior mereka, senior anak-anak Diam-Diam Suka yang udah mulai kuliah. Cuman di sini lebih mengusik kehidupan mereka sih dulu. Cuman untuk sekarang ini lebih di kampusnya aja dulu sih. Untuk pengenalan awal-awal kayak gitu. Pemirsa pasti penasaran kan Diam-Diam Suka yang baru New DDS. Jangan lupa nonton New DDS setiap hari pukul 18.30 hanya di SCTV. Ceritanya makin seru. Gadis pemilik darah suci itu terlahir di daerah ini. Coba gue pengen lihat cewek cantik loncat kayak gimana. Kenapa gue ditampar sama lu lagi sih? Darah suci. Tunggu apa lagi? Kita culik. Lo siapa sih sebenarnya? Ada yang aneh. Ya iyalah ada yang aneh. Berhenti berhalusinasi, oke? Gue harus cari tahu siapa Tristan sebenarnya. Dan pemirsa Was-Was, usai sudah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 6 pagi, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Gadis pemilik darah suci itu terlahir di daerah ini. Coba gue pengen lihat cewek cantik loncat kayak gimana. Kenapa gue ditampar sama lu lagi sih? Darah suci. Tunggu apa lagi? Kita culik. Lo siapa sih sebenarnya? Ada yang aneh. Ya iyalah ada yang aneh. Berhenti berhalusinasi, oke? Gue harus cari tahu siapa Tristan sebenarnya. Bukan drama, kau bukan cinta. Kita diciptakan sangat berbeda. Tidakkah